Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lesiana dengan NPM 10100118072. Di sini saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan dari artikel spesies saya yang berjudulnya itu Cluster of Differentiation 4 atau CD4 dapat mencegah peningkatan stadium klinis pasien HIV/AIDS. Pertama-tama di sini untuk dari definisinya sendiri yaitu human immunodeficiency virus ini sendiri adalah agen penyebab terjadinya AIDS, di mana virus ini sendiri dia itu merupakan kelompok dari family retrovirus, di mana penyebab utama infeksi HIV di dunia ini sendiri adalah dari yang HIV-1. Virion dari HIV ini juga dia itu memiliki struktur berbentuk ikosahedral yang dibentuknya itu nanti oleh dua macam protein envelope, yang dimana pertama itu dari GP120 yang merupakan protein eksternal dan juga ada GP4 yang merupakan protein transmembran. Di mana untuk dari virus ini juga dia itu memiliki enzim yang disebut enzim transkriptase yang dapat menyebabkan terjadinya reverse transcription dari genomik RNA menjadi DNA. Selanjutnya untuk dari transmisi HIV ini juga dia itu nanti dapat ditularkannya itu melalui darah yang terdapat dalam cairan tubuh, bisa dia itu dari cairan vaginal, semen ataupun dari ASI. Di mana jalur transmisi penularan HIV juga dia itu dapat melalui hubungan seksual yang paling seringnya ada juga penggunaan jarum suntik bersamaan, transmisi melalui plasenta dari ibu yang positif HIV ke anaknya, baik dia itu sebelum ataupun setelah kelahiran, dan dapat melalui transfusi produk darah yang terinfeksi dari HIV. Nah, selanjutnya di sini untuk dari patogenesisnya, jadi pertama itu dimulai dari adanya faktor resiko terlebih dahulu dari HIV-nya sendiri, bisa dia itu dari adanya hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi, bisa juga dari transfusi atau produk darah yang terinfeksi HIV-nya, bisa dari penggunaan jarum suntik yang bersamaan, dan juga transmisi ibu positif HIV ke anaknya melalui plasenta. Di mana dari hal tersebut, HIV ini akan menginvasi jaringan epitel mukosa, dan nanti karena dari yang ada faktor virulensi tadi, ada protein GP120 yang berikatan sama sel CD4, dia itu nanti akan dibantu sama reseptor berikatannya sendiri ke yang CCR5 dan juga CXCR4, di mana nanti virusnya sendiri kemudian akan dibawa menuju ke bagian dari lymph node. Nah, karena dari yang virus ini dia itu memiliki enzim reverse transkriptase, nanti hal tersebut akan membantu virusnya sendiri untuk bereplikasi dalam jumlah tertentu dan akan merusak dari sel CD4-nya. Nah, nanti akan menyebabkan adanya viremia dan terjadilah penyebaran dari infeksi yang lebih lanjut di dalam tubuh. Nah, replikasinya sendiri dia itu nanti akan berlanjut ke bagian dari limbal perifer dan nanti akan menyebabkan dari destruksi dari jaringan limfoid dan juga penurunan dari jumlah sel CD4-nya. Nah, sehingga nanti pasien yang sendiri akan rentan terkena dari infeksi oportunistik dan nanti akan menyebabkan peningkatan dari stadium klinis. Nah, di mana ada beberapa faktor juga yang dapat menyebabkan dari yang penurunan dari yang efek ke bagian dari CD4-nya, yaitu bisa dari usia, dari infeksi sifilis, ataupun dari terapi antiretroviral yang dia itu dapat memperburuk ataupun meningkatkan dari stadium klinisnya yang terbagi menjadi 4. Nah, untuk klasifikasi stadium klinis ini sendiri berdasarkan dari WHO, dia itu terbagi menjadi 2, ada yang dilihat dari gejala klinisnya dan juga dari imunodefisiensi, di mana kalau misalnya untuk yang berdasarkan dari gejala klinis yang pertama itu, di sini terbagi menjadi 4 stadium dan untuk klasifikasinya dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut. Sedangkan untuk yang klasifikasi stadium klinis berdasarkan dari imunodefisiensi yang sendiri menggunakan dari CD4, dan itu nanti terbagi menjadi 4 juga, ada yang tidak ada, ringan, sedang, dan juga berat, di mana untuk jumlahnya sendiri dia itu berbeda setiap dari usia, di mana kalau untuk usia lebih dari 5 tahun sampai dewasa itu ya, yang tidak ada dia itu jika CD4-nya lebih dari 500, ringan 350 sampai 499, untuk sedangnya 200 sampai 349, dan untuk berat itu CD4-nya kurang dari 200 ataupun kurang dari 15%. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya limfosit CD4 ini? Dia itu merupakan bagian dari limfosit yang merupakan suatu populasi sel darah yang heterogen, natur. Limfosit ini juga dia itu nanti terbagi menjadi beberapa tipe dan juga subtipe fungsinya. Nah, di mana ada 3 kelas besar, yaitu dari sel B, sel T, dan juga sel natural killer, di mana untuk dari T limfosit juga dia itu berkembangnya di timus, nanti akan diekspor menuju ke bagian darah dan ke organ limfoid. Nah, untuk dari yang cluster of differentiation 4 ini sendiri, dia itu merupakan bagian dari sel T helper yang terdiri dari 55 kilodalton glycoprotein monomer yang dikodenya itu oleh gen yang memetakan kelengan pendek kromosom 12. Sel T helper juga dia itu nanti menjadi target dari HIV pada fase infeksi akut, yang dimana untuk dari patogenesisnya sudah dijelaskan sebelumnya. Fase HIV AIDS yang sendiri juga nanti terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu dari fase akut, di mana dia merupakan tahapan awal dan merupakan periode viremia yang ditandainya sendiri dengan gejala non-spesifik seperti demam ataupun malais, dan untuk fase ini berkembangnya sendiri dalam 3-6 minggu setelah seorangnya terinfeksi. Nah, sedangkan kalau fase kronik, dia itu nanti ditandainya sendiri, fase lanjutannya sendiri ada penurunan dari progresif dari sel CD4-nya, yang dimana sifatnya dapat berlangsung selama beberapa tahun. Kalau misalnya untuk yang fase AIDS, dia itu nanti
merupakan tahapan ketika jumlah sel tes CD4-nya ini sendiri udah kurang dari 200 sel per milimeter kubik, yang dimana nanti fasenya sendiri terjadinya secara cepat dan tidak terkendali di reservoir selain sel T. Nah, jadi untuk kesimpulannya di sini CD4 itu merupakan sel T helper yang menjadi target dari HIV pada fase infeksi akut. Sel T CD4 juga berperan dalam sistem imun dan juga nanti membantu dalam pembentukan antibodi oleh limfosit B. Penurunan dari sel T CD4 ini sendiri akan menyebabkan pasien HIV-nya lebih rentan terkena infeksi oportunistik dan berperan terhadap peningkatan stadium klinis pada pasien HIV/AIDS. Alhamdulillah, untuk dari presentasinya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.